Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Juga anak-anak kaki 4 di rumah, semoga sehat semua. Nah, ini Ucun sakit gitu. Jadi nggak tahu Ucun sakitnya apa ya. Ada mencret, ada muntah. Jadi bingung, diobatin muntahnya udah gak muntah, terus mencret gitu. Jadi dikasih digestif, ginjalnya kelihatan kayaknya bengkak, diraba kayaknya bengkak gitu. Saya takut dia gagal ginjal. Tadi dikasih renal, saya kasih renal, dia enakan gitu, tapi mencret. Jadi bingung, aku bingung ngobatinnya, ya kan? Jadi mudah-mudahan besok kagak ada halangan. Rencananya saya mau bawa dia ke Rotoro, itu ke dokter hewan Rotoro untuk diperiksa dulu, karena saya nggak berani kasih obat kalau memang ginjal itu. Saya nggak berani, saya menyerah banget kalau udah ginjal, karena saya belum ngerti gitu obatinnya seperti apa. Makanya besok kalau seandainya mudah-mudahan nggak ada halangan, jadi bisa sekalian belajar ya. Kalau misalkan memang ginjal, bisa sekalian belajar, hitung-hitung bayar uang kuliah ke dokter. Kita lihat besok ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Malam ini kalau saya nggak kasih obat pun saya nggak tega gitu kan. Saya cari amoxicillin lagi kosong, adanya Ucimox, sedangkan Ucimox saya kasih juga nggak begitu apa ya, karena Ucimox memang sebenarnya untuk flu ya, lebih ke flu-nya gitu. Kalau untuk mencret tuh amoxicillinnya gitu. Itu yang setahu saya gitu. Jadi tapi Ucimox itu enggak mempan juga gitu kan. Jadi saya pikir tadi siang saya kasih Yunnan Payo juga bisa untuk mencret kan biasanya. Tapi karena saya pikir ginjalnya rada bengkak, jadi saya takut juga, karena Yunnan Payo itu kan obat keras ya. Jadi malam ini oke lah saya coba, karena nggak dikasih obat pun nggak tega, dia kelihatan seperti sakit perut. Jadi ya udah saya coba dengan diaket ya. Nah, diaket ini kan untuk kitten itu cuma setengah ya. Jadi nah ini saya kasih udah selesai setengahin ya, sisa setengah. Kalau memang besok dia sembuh ya, mudah-mudahan sih dia udah mendingan ya. Besok ya nggak jadi ke dokter. Tapi kalau seandainya masih seperti itu juga ya terpaksa saya cari dokter. Ini saya cairin sedikit ya, untuk supaya kecampur, supaya bisa masuk spet. Karena nggak mungkin kan kalau dikasih kayak gitu aja itu bisa keselak, bisa kesedak gitu. Pagi, halo Cun. Ternyata tempat makannya ini kan saya isi, ternyata habis kosong. Rupanya dia makan. Hah? Ya, Ucun makan ya?
Dan pagi-pagi dikasih makan juga dia udah mau makan, walaupun sedikit banget makan wet food. Ya syukurlah ya. Cuma dia masih lemes karena diare. Ternyata dia diare. Ya syukurlah. Ternyata kamu bukan ginjal ya. Syukurlah. Nah ini juga. Ini dia pipis. Jadi dia belum ada pupnya karena kemarin pupnya cair banget. Jadi Ucun nggak jadi ke dokter deh, ya kan, irit. Kirain ginjal. Kalau ginjal sekalian aku mau belajar gimana cara ngobatinnya ya. Jadi butuh ke dokter. Nggak tahu ini lagi anginnya ya, memang lagi musim penyakitnya muntah-muntah berak kali ya. Ya memang sih lagi musim buah sih ya. Jadi ini banyak banget ini yang muntah-muntah gitu. Udah habis mochi, ini mochi. Sini mochi. Nah, baru kemarin ini mochi juga belum sembuh bener ya. Terus Ucun ada pilek juga dia. Terus Ucun juga baru aja sembuh. Terus tadi pagi itu anaknya Cici yang masih kecil banget, sampai bingung saya juga, muntah berak ya. Bingung saya mau kasih apa karena masih terlalu kecil. Saya nggak berani kasih obat-obatan ya. Mau kasih Lactobe juga saya kagak berani karena kayaknya Lactobe juga kurang sih kalau menurut saya. Sering kali saya kasih, ketemu kasus kalau anak kecil gitu kayaknya nggak ngaruh juga gitu. Terus sekarang si Mocha. Nah, Mocha nih. Tuh. Mocha sekarang yang muntah-muntah, tapi nggak tahu ya pupnya sih belum kelihatan gitu, belum kelihatan kayak gimana. Biba turun. Nah, kalau ada kasus muntah-muntah kayak gitu, saya langsung kalau muntah, kalau yang memang udah dewasa sih ya, itu saya kasih primperan dulu. Kemarin nih Ucun juga muntah itu, saya langsung kasih primperan. Stopin, yang penting stopin muntahnya dulu, karena kalau muntahnya nggak stop itu susah mau makan obat bagaimana, dia bakal muntahin lagi, akhirnya nggak kemakan obatnya, jadi nggak ada gunanya juga kan, malah dia tambah sakit tenggorokannya karena muntah terus kan itu. Nah jadi ini saya kasih primperan ya. Ini saya selalu sedia primperan. Masih hati-hati saya ya. Tunggu Lexi masih primperan saya selalu siapin ya. Selalu saya siapin primperan, selalu sedia. Terus untuk kitten itu udah saya bagi-bagi seperenam untuk seumuran Ucun sekitar 3 bulanan itu, seperenam saya kasih ya. Nah tapi kalau untuk dia nih Mocha itu saya kasih seperapat nih, nggak kelihatan ya, seperapat ya kayak gitu ya.
kita kasih dulu ya. Mochi turun dulu deh. Mochi turun dulu ya. Sini, Mochi masuk sini. Oke. Sini, Mocha. Gantian ini sakitnya nih. Bisa begitu. Ya, karena tadi kita udah saya udah kasih perimperan ya, jadi sekarang saya mau kasih makan, saya mau coba kasih makan gitu. Nah ini karena dia juga ada mencret ya, jadi saya kasih ide. Cici turun deh, kasih ide. Nah ini ide ya, dari Heels. Nah, habis makan ternyata dia masih muntah lagi nih teman-teman. Tuh, ya kan dia masih muntah lagi. Jadi ini baru saya siapin obat. Baru saya siapin obat ya, antibiotiknya. Tapi saya rasa udah nggak bisa masuk karena dia akan muntahin lagi. Tuh, jadi percuma kan ya. Jadi terpaksa saya harus kandangin dulu dia. Saya kandangin dia supaya lebih gampang di observasinya, karena obat juga udah nggak masuk, takutnya dia muntah terus ya, malah jadi dehidrasi. Jadi kalau dalam kasus kayak gini biasanya dokter bilang nggak usah dikasih apa-apa, jadi kita puasain dulu gitu. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum satu harian, 24 jam ya, dan 24 jam itu dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, biarin aja, diemin aja sampai nanti dia udah nggak muntah, baru kita kasih perimperan lagi, terus coba kasih makan lagi sedikit demi sedikit, kasih minum juga begitu sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah sekarang saya mau nengok anaknya Cici. Tadi pagi kan anaknya Cici kan ini apa, mencret juga, muntah berak juga gitu, mana masih kecil, terus saya khawatir banget. Tapi untung saya pikir ya udah saya kasih induknya aja gitu ya kan, ya seperti biasa kan memang kalau masih anak kecil kayak gitu biasanya pasti harus kasih induknya aja gitu. Padahal induknya sih baik-baik aja, tapi mau nggak mau saya harus kasih obatnya supaya dia bisa transfer melalui air susunya gitu. Kalau nggak, kasihan anaknya bagaimana, nggak bisa diobatin. Tapi untung ya ternyata bisa stop juga, muntahnya stop, terus sama berak-beraknya juga stop. Kita lihat ya. Nah ini Cici ini rese bener-bener. Dia kan beranaknya kan di laci baju gitu kan. Nah sekarang dikasih kandang, udah dibeliin kandang dibeliin kandang kelinci ini supaya anaknya kan nggak bisa molos gitu kan. Ternyata dia sekarang taruh di kamar mandi. Kurang ajar si Cici ini. Nah ini anaknya yang tadi muntah terus, muntah berak terus dari semalam. Itu Cici pinter sekali ya. Saya lagi tidur gitu, dia bawa anaknya ke ranjang gitu. Nggak pernah dia bawa ke ranjang ke hadapan saya. Jadi dia kasih tahu anaknya tuh sakit, kayak minta tolong gitu kan. Ditaruh, dia balikin lagi ke ranjang. Maksudnya mau tolongin dong nih, tolongin anaknya sakit gitu kali ya. Sekarang anaknya udah sehat nih. Nah itu anaknya yang waktu itu apa, prematur nih. Lucu kan? Udah gede. Satu yang hidup, yang satu lagi.
apalagi dia tuh mau muntah lagi ya, mau apa lagi dia? Hah? Oh, mau nyusu. Ini kayaknya udah gak ada pupnya. Udah bersih. Ini gak ada pupnya. Berarti dia udah baik-baik aja. Saya takutnya yang satunya lagi, karena yang satunya lagi kan gak mencret gitu kan. Terus takutnya malah nggak bisa berak lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Habis bagaimana, harus nolong dia sih ini. Nih, nolong dia nih si bandel. Si bandel. Si bandel. Untung ketolongan loh. Untung ketolongan. Muntah terus, muntah berak dari semalam sampai pagi. Kaget saya. Cici tadi saya kasih diaket juga itu satu tablet ya itu, tapi bagus tuh, memang diaket itu bagus kok buat mencret gitu. Dia saya selalu pakai diaket lah kalau apa namanya, kalau mencret parah begitu biasanya saya kasih diaket. Kecuali kalau memang udah nggak cocok, baru saya ganti yang lain gitu. Banyak kan ya kerjaan saya, makanya buat teman-teman tuh ya, kalau yang ngechat gitu, yang komen itu mohon sabar ya untuk dijawab. Kadang-kadang saya udah kecapean pun, saya udah males gitu untuk ngeliat. Biasanya saya udah tidur, apalagi kayak kemarin ini saya nggak enak badan gitu kan, sakit gigi. Ini aja masih susah ngomongnya karena gusinya bengkak gitu. Jadi apa namanya, udah males ya, udah makan obat, udah jadi ngantuk, langsung tidur aja. Usahakan ya kalau nonton itu jangan separuh-separuh videonya, apalagi yang udah saya kasih komplit ya. Karena kan komen atau apa namanya, chat itu yang kadang-kadang saya suka nggak sempet lihat gitu kan, bukannya nggak mau balas tapi nggak sempet lihat gitu kan. Makanya tuh ditonton, disimak, kemudian dicatat itu, misalkan ada obat-obat apa yang diperlukan, terus dosisnya kalau memang ada dosisnya ya kan, dalam chlamydia itu sama FIV itu kan ada dosisnya ya, edisi khusus itu kan. Nah itu kan dicatat gitu, jadi jangan sedikit-sedikit nanya pun kadang-kadang lama kan dijawabnya, akhirnya kucingnya jadi nggak ketolongan kan, kasihan gitu kan. Jangan sayang kuota gitu. Mungkin sayang kuota kali ya, jangan sayang kuota ya, ini kan demi kebaikan kucing-kucing kalian sendiri gitu ya kan. Ya saya berusaha apa yang saya tahu, apa yang saya bisa ya, saya akan katakan apa aja gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Lumayan udah cukup malam. Saya mau istirahat, belum makan nih. See you in my next experience. Bye bye.